Rizky dari TaxMed Konsultan. Ya, nantinya Bapak Ibu bisa berkonsultasi secara langsung dengan Mas Rizky terkait dengan perpajakan ataupun berkaitan dengan pajak UMKM yang Bapak Ibu semuanya belum paham dan juga belum mengerti. Mungkin itu saja pembuka dari saya selaku moderator pada malam hari ini. Kurang lebihnya kita langsung saja dengarkan pemateri kita pada malam hari ini yaitu Mas Rizky untuk memaparkan materinya. Oke, silakan Mas Rizky. Oke. Terima kasih Mbak Nia atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih ya saya ucapkan kepada tim MP maupun tim Sleep sudah mengundang saya sebagai narasumber di materi webinar kali ini, yaitu tentang perpajakan untuk UMKM ya. Ini langsung saja menuju ke materinya. Sudah terlihat jelas Mbak Nia? Sudah jelas Mas Rizky. Oke. Oke. Lanjut. Kita perkenalan dulu ya. Ini biodata saya. Saya asli Jember, lahir di bulan September ini, dan kebetulan baru berusia 27 tahun. Riwayat karir saya, sebelumnya saya staf di salah satu kantor KPP di Surabaya, Genteng, di bagian umum pada tahun 2016 sampai 17. Lalu di tahun 2017 saya dipindah tugaskan ke KP2KP atau kantor konsultasi di daerah Pasangkayu, itu Sulawesi Barat. Selanjutnya di tahun yang sama saya dipindah lagi ke ibu kota provinsi Sulawesi Barat mulai tahun 2017 sampai 2021. Di tahun 2021 saya dipindah tugaskan lagi dan dipromosikan menjadi administrator sistem di kantor pelayanan pajak tersebut, yaitu di kantor pajak Palupo. Di tahun 2022 saya memutuskan untuk mengundurkan diri atau resign dari kantor pajak atau DJP di tahun 2022 dan mendirikan TaxMate Consultant. Secara singkat perkenalannya seperti itu ya. Nah, ini untuk UMKM sendiri sebenarnya UMKM ini kan usaha mikro kecil dan menengah, dan modalnya kalau secara peraturan itu mungkin ada yang cuman modal apa ya, cuman modal kreativitas kita sendiri atau tenaga pun jadi, entah itu jualan jasa ataupun mungkin dagangan yang sifatnya kecil dan mikro ya. Eh, Ini silakan dibaca ya untuk salah satu penyebab kontribusi pajak yang kurang dari UMKM, yaitu biasanya karena sudah takut duluan ketika mendengar kata pajak atau karena tidak kenal lah dengan istilah perpajakan itu sendiri. Apa-apa yang harus dilakukan, apa kewajibannya. Terus ini pentingnya pajak untuk UMKM. Salah satunya meningkatkan kredibilitas bisnis UMKM itu sendiri, yaitu baik di mata perbankan maupun stakeholder yang berkaitan dengan usaha kita sendiri maupun di customer. Yang selanjutnya untuk pengurusan administrasi biasanya di perbankan itu yang pasti dipertanyakan pelaporan SPT tahunannya dan status NPWP biasanya otomatis tidak valid ketika si orang pribadi ini nggak pernah melaporkan pajak. Itu biasanya akan bermasalah untuk pengajuan kreditnya. Maupun pengurusan SIUP, baik pengurusan pendirian badan usaha, legalitas, itu pasti akan membutuhkan NPWP yang valid. Salah satunya dengan laporan SPT yang baik dan benar.
Yang selanjutnya untuk pentingnya pajak sendiri ini untuk mempermudah pengambilan keputusan perencanaan keuangan. Misalkan di tahun berjalan ini eh, kita nggak apa ya nggak prepare dana untuk membayar pajak atau kita nggak sedia budget di tengah jalan kita tahu-tahu dapat SP2DK atau yang bisa di masyarakat kita kenal surat cinta dari pajak itu pasti akan ganggu keuangan usaha ya. Kalau di tengah jalan tahu-tahu kita dapat surat seperti itu. Salah satunya untuk menghindari seperti itu, makanya UMKM sendiri ini harus tahu dan minimal kita pahamlah kulit-kulitnya tentang perpajakan itu apa. Nah ini berikut ya kewajibannya apa sih sebenarnya kewajiban perpajakan ya menghitung pajak, membayar pajak dan melapor SPT masa maupun tahunan. Kenapa di Indonesia itu kok kesannya repot ya? Kok kita yang cari duit, kita harus ngitung pajaknya juga dan kita harus bayar pajak. Ya karena itu semua udah tertuang ya di aturan undang-undang KUP bahwa sistem perpajakan kita pakai self assessment. Jadi kita yang hitung sendiri, bayar sendiri maupun lapor sendiri. Tugasnya pihak pemerintah atau DJP di sini untuk mengawasi eh, pembayaran dan pelaporan ini udah benar apa belum di situ. Jadi ketika waktu berdinas dulu di DJP, ya tugas saya salah satunya untuk salah satunya kolek data udah benar atau belum nih SPT-nya. Jadi kita ngehimbau baik melalui visit langsung ke tempat wajib pajak ataupun biasanya lewat bersurat dulu himbauan ataupun teguran. Mungkin dari para audiens ini udah ada yang pernah terima ya. Nah, kalau UMKM ini punya karyawan, ya maupun pribadi maupun badan ya ini ya, ditunjukkannya pakai apa ya? Pelaporan PPh 21 ini atas penghasilan karyawannya. Baik karyawan tersebut istilahnya eh, di atas PTKP maupun di bawah PTKP. Jadi oleh AR atau akun representatif di KPP biasanya itu ditanyakan, ini beneran ada pegawainya kah? Buktinya apa? Karena kalau tidak terbukti itu nanti akan dikenakan eh, tarif umum atau PPh 21-nya final dan dianggap tidak mempunyai NPWP. Dan yang mana itu tarifnya 120% lebih besar dari tarif normal. Lalu selanjutnya, kalau UMKM ini ada transaksi jasa, misalkan apa ya, contoh simpelnya, eh gini aja deh, misalkan saya di hire oleh salah satu bapak ibu di sini ya, maka itu wajib melakukan pemotongan PPh 23 atas jasa yang dibayarkan kepada badan usaha saya, seperti itu. Untuk yang poin C, ini kalau UMKM tersebut memakai jasa WP luar negeri, misalkan contoh simpelnya pesan desain atau eh, ya jasa-jasa sejenis lah ya. Cuman bedanya di sini subjeknya dia wajib pajak di luar negeri. Untuk di poin D, ini biasanya yang banyak dipertanyakan atau dipermasalahkan oleh UMKM atau UKM yang melakukan sewa gedung, kantor, atau tanah yang digunakan untuk usaha, itu jadi objek pajak. Jadi yang biasanya terlewat oleh para pengusaha ini di sini. Nah, kita udah sewa bayar, kok masih jadi objek pajak lah. Ya, memang apa ya? Secara undang-undang yang punya kewajiban untuk memotong pajak si pemberi penghasilan tersebut. Jadi biasanya akan ditagihkan atau dipertanyakan nih biaya sewa oleh akun representatif masing-masing. Ini yang sudah mungkin Bapak Ibu sering kenal ya, PPh final, PP 55 tahun 2022. Ini dengan tarif 0,5% dengan isu yang beredar akhir-akhir ini,
bahwa PPh final itu berakhir di tahun 2024. Nanti penjelasannya ditanya jawab aja kalau ada pertanyaan. Di poin F ada PPN jika UMKM tersebut berstatus PKP. PKP ini apa? PKP ini kepanjangan dari pengusaha kena pajak ya. Jadi setiap transaksi atau penyerahan barang atau jasa kena pajak, dia dikenakan tarif 11% maupun tarif tertentu untuk usaha-usaha yang ada klasifikasi lainnya. Misalkan seperti jasa transportasi itu menggunakan tarif lain yaitu sebesar 1,1% dari tarif yang berlaku. Nah, ini resikonya kalau kita nggak melapor dan membayar pajak. Kadang melapor pun kalau salah dan tidak di mata perpajakan tidak sesuai dengan asumsi mereka, ya dikirimin SP2DK biasanya, permintaan klarifikasi data. Yang pertama, denda terlambat atau tidak lapor SPT, baik masa maupun tahunan. Untuk tahunan di pribadi itu 100.000 ya. Kalau untuk masa ada yang 100.000, ada yang 500.000. Kalau untuk PPh terlambat semuanya rata di 1 juta. Itu untuk denda terlambat atau tidak melapor saja ya. Lalu yang kedua, ini bunga dan sanksi administrasi atas kekurangan bayar PPh yang dihasilkan selama tahun pajak tersebut. Yang ketiga, sanksi pidana kurungan penjara 6 bulan hingga maksimal 6 tahun. Dan yang keempat, denda pada sanksi pidana 2 hingga 4 kali lipat dari jumlah pajak terhutang. Yang terakhir ini yang mungkin terdengar sangat mengerikan ya, dampak buruk dari timbulnya hutang pajak antara lain, salah satunya penyitaan aset, termasuk ke pembekuan atau pemblokiran rekening pengusaha tersebut, baik itu misalkan nih badan usaha. Jadi itu PT maupun CV yang di dalamnya ada pengurus, pengurus tersebut masih dapat dibekukan atau diblokir rekeningnya jika bermasalah di kasusnya harus. Ketika saya sudah memutuskan resign, ini adalah beberapa klien pertama saya, yang mana dia perusahaan dagang kosmetik, dimiliki oleh perorangan. Kewajibannya yang jelas pertama PPh 21 atas karyawannya, PPN atas penyerahan dagangan kosmetik tersebut karena beliau segmentasi pasarnya pada retailer atau end user. Untuk PPN itu digunggung ya, jadi diakumulasikan berapa penjualannya selama setahun, baru dikurangkan dengan pajak masukan yang dari pabrik atau distributor. Misalkan nih kalau untuk kosmetiknya apa ya, Skintific misalnya. Jadi dari distributornya Skintific atau pabriknya Skintific, dia namanya pajak masukan, dikreditkan, baru di masa selanjutnya dikeluarkan untuk PPN keluarannya. PPh 23 atas jasa yang digunakan, misalkan dengan kontrak saya, misalkan dalam 1 bulan, dalam nilai kontrak 2 juta. Atas PPh 23-nya terhutang 2% dari 2 juta tersebut. Untuk PPh badannya dari akumulasi penghasilan neto, penghasilan bersih ya, itu dikalikan 22%. Namun ada beberapa klausa tertentu di pasal 31 ayat E, untuk di bawah 4,8 itu dikalikan 50% dari tarif 22% tersebut. Untuk omset tidak sampai 50 miliar, nanti berhitung sendiri ya. Untuk di atas 50 miliar, itu langsung dikalikan 22%. Jadi tarif 22% itu nggak langsung dikalikan penghasilan itunya. Nah, ini salah satu yang cukup bermasalah klien saya ini.
perusahaan distributor kebutuhan pokok. Ini usaha grosir. Jadi permasalahannya di sini, si perusahaan tersebut dia sudah TKP atau wajib memotong PPN. Di sini N-nya faktur pajak masukan, tetapi nggak pernah mengeluarkan faktur pajak keluaran. Dalam artian dia ada penjualan, tapi penjualannya kenapa selalu di bawah barang yang dibeli. Jadinya akhirnya timbul pertanyaan oleh kantor pajak. Sampai sekarang masih berlanjut di proses banding dan keberatan. Jadi masih belum selesai ya. Untuk ceritanya, materinya mungkin sudah di situ aja sih. Masuk ke sesi tanya jawab biar langsung ada yang ini ya, feedbacknya. Oke, Terlalu lama baik. ngomong kan. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Rizky atas pemaparan materinya. Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan perpajakan UMKM, masih bingung ataupun mau konsultasi atau mau curhat sama Mas Rizky, boleh, boleh on mic, nggak apa-apa, mau ditulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, adakah yang ingin bertanya? Ibu Isna atau Bapak Raharjo, mungkin mau bertanya? Oke, Ya ini boleh ada yang saya tanya, bertanya. Kenapa, Bapak? boleh saya tanya? Boleh, boleh, silakan, Boleh, Pak. boleh Pak, Ya, silakan Pak. boleh. Iya, Ya, Mas menarik Rizky. pajak ini. Sebenarnya kan ada apa ya? Penggunaan pajak sendiri itu ada tujuannya masing-masing ya, baik untuk penggunaan pribadi, perusahaan maupun tujuan lain seperti misalnya untuk investasi. Nah, itu yang menurut saya yang belum dieksplor itu adalah tujuan penggunaan pajak ini untuk keperluan investasi. Dalam arti pernah nggak maksudnya orang mau investasi ke suatu perusahaan, nah itu dicek dulu pajaknya seperti kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya, Pak. Mas Rizky gimana? Mau langsung dijawab? Dikumpulkan dulu nggak apa-apa sih Mbak. Oke, boleh. Dikolek dulu beberapa. Oke, mungkin Tadi bisa pertanyaannya apa? Jadi Mbak Nia. lebih ke pajak untuk investasi ya, Pak Raharjo ya? Iya betul, penggunaan pajak untuk keperluan investasi. Gitu. Maksudnya gimana Pak, itu Pak? Ya biasanya orang kalau mau investasi ke suatu perusahaan kan biasanya melihat laporan laporan keuangannya Keuangan. seperti kayak gitu ya. Hmm, Nah tapi kan kadang bisa aja laporan keuangan itu dipercantik gitu ya. Tapi ada hal yang Manipulasi nggak lah bisa ya Pak. dipercantik gitu, iya betul. Hal yang nggak bisa dipercantik misalnya adalah pajak ini kan sebenarnya pengaruh apa korelasinya ke penghasilan sebenarnya atau pendapatan perusahaan gitu. Nah itu bisa apa berbanding lurus dengan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan pajaknya seperti itu. Jadi selain untuk kewajiban pembayaran bisa digunakan untuk instrumen untuk memeriksa investasi kelayakan dari perusahaan itu sendiri gitu. Nah itu pernah nggak kayak gitu itu? Oke, baik. Terima kasih. Oke, Mungkin langsung lanjut. dijawab aja ya, Mas Rizky ya, boleh? Oke, jadi untuk melakukan checking seperti itu ya Pak ya, sebagai investor, kalau sebagai investor ya kita salah satunya bisa minta KSWP. KSWP-nya perusahaan yang akan kita investasikan. Dalam skala ini kan mungkin masih UMKM atau kita punya kenalan. Dan kalau mungkin kalau kita skeptis, kita juga bisa minta konfirmasi atas ada masalah atau enggak di KPP tempat UMKM tersebut terdaftar. Jadi kita langsung ke UMKM-nya untuk menyediakan tersebut. Bisa kok Pak diminta ke bagian pelayanan langsung atau langsung menemui jurusita atau AL-nya bisa dimintakan. Jadi supaya investor punya apa ya kepercayaan lebih ya kepada perusahaan kita. Oke, lanjut ini ada yang
Tangan Oke, dari Budi baik. Banyuwangi. Oke. Bagaimana Pak Terjawab ya Harjo? Pak ya? Terjawab? Oke. Mungkin Mas Rizky boleh stop share screen dulu. Oke, sorry. Oh iya. Oke. Baik, kita langsung ke Mas yang ada di Banyuwangi. Boleh perkenalan dulu, baru disampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, selamat malam Mas Rizky. Ya, selamat Ya, malam Mas. ya. Perkenalan Mas Rizky, nama saya Benny Mas Rizky di Banyuwangi. Oke, Mas Uh, Benny ya. Mas Rizky, ini saya mau tanya terkait pajak di usaha keluarga saya, Mas Rizky. Ini kan kebetulan pajak untuk usaha keluarga saya ini saya ngurus, Mas Rizky. Nah, ada beberapa hal waktu itu saya pernah konsultasi sama petugas pajak itu katanya kita harus lapor di PPh 21, terus sama PPN, terus sama PPh finalnya. Nah, eh, kebetulan usaha kita ini sudah PKP, Mas Rizky. Oke, Sudah sudah PKP. PKP ya. Sudah PKP. Nah, nah, terus eh, kita itu memang kalau berurusan sama Pemda itu memang selalu diminta untuk pajaknya, faktur keluarannya, Mas Rizky. Nah, yang jadi pertanyaan Oke. saya itu kalau semisal pihak swasta atau perorangan itu, apakah kita harus wajib juga, Mas Rizky, untuk narik di PPN-nya itu? Betul. Mengingat kalau dilihat dari transaksinya tuh kalau semisal kena PPN 11% kan lumayan besar juga, Mas Rizky. Itu. Oke, Oke. baik. Jadi Heeh. pertanyaannya dari Mas Benny ini, kalau kita jual ke swasta atau pihak selain pemerintah, apakah kita wajib melakukan pemungutan PPN ya? Itu ya intinya. Mas Betul, Benny, Mas Rizky. Iya, betul ya itu iya. ya. Jadi ketika Mas Rizky, perusahaan tersebut, sinyalnya putus-putus, Mas oke Rizky. siap. Jadi ketika perusahaan tersebut sudah berstatus sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, itu penjualan mau ke pengecer atau end user sekalipun tidak melihat status ya, itu tetap semua dikenakan wajib dikenakan PPN. Kalau memang mau melakukan penjualan yang tanpa faktur pajak atau enggak dikenakan PPN, baiknya istilahnya buatkan badan usaha lain aja Mas, kayak gitu. Yang non PKP. Ya. Terjawab ya Mas Oh, ya? iya, Mas Rizky. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, sudah cukup, Mas Benny? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup, Mbak Niha. Cukup. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Kita lanjut pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Mas Rizky. Pertama ini dari Bu Ida. SPT masa itu apa ya, Mas? Mungkin bisa dijelaskan SPT masa itu apa? Oke, SPT masa ya. Jadi SPT masa itu ini bahasa lainnya masa ini kayak bulan ya, setiap bulan. Jadi SPT yang harus disampaikan setiap bulannya oleh wajib pajak atau UMKM yang mempunyai NPWP tersebut. Jadi maupun dia orang pribadi kalau punya karyawan dan ada kewajiban untuk menyampaikan SPT masa baik 21, PPN 23 dan 4 ayat 2 itu disampaikan di setiap bulannya. Dan batas pelaporannya macam-macam, ada yang di tanggal 20, ada yang di akhir bulan. Semoga Oke, terjawab. oke, baik. Terima kasih. Berarti lebih ke laporan bulanan ya, Mas Laporan Rizky? pajak bulanan, ya. Betul. Oke, kita lanjut ke Bu Sari. Ini ada pertanyaan, Mas mau nanya, untuk pelaporan pajak UMKM tuh sama nggak ya dengan pajak pribadi? Pajak UMKM sendiri di sini ya, pengertian UMKM itu apa sih sebenarnya? UMKM sendiri ini kan nggak menutup entah itu badan usaha ataupun pribadi. Jadi secara pelaporan sebenarnya bisa mencakup keduanya, baik badan maupun pajak pribadi. Jadi
SPT tahunan, mungkin formnya aja yang beda. Jadi kalau untuk pribadi dia pakai, misalkan usahawan nih, pakai form 1770. Kalau untuk badan 1771. Untuk lampirannya saya rasa sama aja ya, PP 55 itu. Jadi kayak nyampaikan omset selama 12 bulan tersebut dan sudah terkali tarif yang 0,5%. Oh, Gitu. oke, Sudah cukup baik. mungkin itu. Iya, cukup. Lanjut lagi, Mas. Ini ada pertanyaan, apakah direktur juga kena PPh pasal 21 seperti karyawan, Mas Rizky? Oke, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi direktur di sini kan statusnya sebagai pegawai di suatu perusahaan tersebut juga. Kalau ngambil gaji, ya kena. Kalau nggak ngambil, mungkin terlihat bentuk perusahaannya. Kalau dia PT, masuk ke dividen. Kalau dia CV, bisa masuk ke privé. Seperti itu Oke, penjelasannya. oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Menjawab ya. Kalau Iya, memang ada pertanyaan lagi, bisa di on mic, nggak apa-apa. iya betul. Bapak Ibu yang ingin ngobrol ataupun ingin berkonsultasi terkait dengan perpajakan UMKM ataupun dunia perpajakan bisa langsung raise hand, angkat tangan sama on mic ya. Nanti biar bisa ngobrol sama Mas Rizky. Oke, lanjut Mas. Ini bagaimana dengan UMKM yang belum beroperasi? Ada PT-nya namun tidak ada aktivitas. Bagaimana kewajiban pajaknya Mas Rizky? Oke, untuk Ibu Ida Febrianti ini. Jadi, UMKM yang belum beroperasi, baik itu PT ataupun CV, tidak ada operasi. Jadi tetap untuk kewajiban SPT tahunan tetap lapor. Yang dilapor bagaimana? Eh, dalam artian tidak ada operasi berarti di sana tidak ada peredaran usaha atau penghasilan kotornya. Jadi ya yang dilapor di dalam SPT tahunan cukup laporkan apa adanya aja. Misalkan ada aset pun ya nggak apa-apa dilaporin. Jadi Oke, berarti terlapornya nihil atau tidak ada kurang bayar nantinya ya. hmm, berarti tetap lapor ya Mas Rizky ya? Tetap lapor, wajib lapor. Karena kewajiban pelaporan itu kalau udah ada legalitas ya, itu tetap harus berjalan. Biasanya ada yang menyepelekan karena nggak ada pelaporan. Dan biasanya perusahaan tersebut, apalagi kalau udah PKP ya, meskipun nggak ada aktivitas, itu kewajiban pelaporan tetap jalan. Dan yang banyak terjadi di lapangan, ada perusahaan udah punya NPWP, udah PKP, dia nggak lapor PPN dan tahunannya. Otomatis tiap bulan kena denda atas tidak lapor PPN 500.000. Jadi dalam setahun aja udah 6 juta kalau nggak lapor. Ditambah lagi tahunannya 7 juta. Jadi ya denda tidak lapornya aja segitu. Jadi ya kan sungguh berat toh kalau buat apa ya, apalagi nggak ada operasi, nggak ada income lah di perusahaan tersebut, untuk perusahaan tersebut. Jadinya sungguh membebani. Oke, Terjawab baik. ya Ibu Ida. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal perpajakan dan juga pembukaan SPT dan juga apapun itu layanan jasa pembukaan dan SPT, kebetulan nih di menjadi pengaruh kita punya layanan jasa untuk pembukaan dan SPT. Dan Bapak Ibu yang ikut webinar pada malam hari ini, khusus 3 klien pertama peserta webinar, nanti akan mendapatkan diskon sebesar 20% dari menjadi pengaruh seperti itu. Dan Bapak Ibu yang ingin menggunakan jasa no slip, kita juga ada. Nanti yang tertarik bisa langsung menghubungi Niha aja, nanti bisa Niha sambungkan ke CP-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin kita bisa lanjut ke Yang langsung dulu Bapak ini Ibu Mbak, yang mungkin ya, yang raise hand dulu yang ya. mau ngobrol langsung. Boleh ke Mas Lukman dulu. Silakan, Mas. Halo, halo. Oke, Mas. terdengar. Oke, baik. Oke. Selamat malam, Mas Rizky. Perkenalkan, Selamat saya malam. Lukman. Saya mau tanya, itu saya dapat surat tagihan pajak pajak penghasilan final pasal 4.2 final. Nah, sementara kan saya belum ngerti yang kayak
yang tagihan ini laporannya tuh gimana, terus gimana sih bisa kena surat tagihan pajak yang ini? Mungkin itu aja. Oke. Asalnya gimana ya? Kok bisa kena STP itu ya? Nah, itu tuh katanya nggak ada laporan yang dari PPH itu. Sedangkan Oke. saya kan belum tahu harus ada lapor PPH juga. Oke, tapi untuk pembayaran aman ya, Mas? Setiap bulannya buat billingnya? Untuk PPN aman, Oke. sementara PPH saya belum ngerti gitu. Atas 4 ayat 2 ya, PPH. Ya, Jadi pertanyaannya kenapa bisa kena STP tersebut ya? iya betul. Nah, jadi ini atas transaksi sewa ya, Mas ya? Biasanya yang dipertanyakan. Kayaknya tuh ini PPH apa ya? Tentang apa ini ya? Pekerja atau bukan ya? Kayaknya yang pekerja deh, yang penghasilan yang karyawan gitu. Oh, ini yang kena STP perusahaannya atau orang pribadinya? Perusahaannya, Perusahaannya di bidang apa? ya, kontraktor, ya, Kontraktor. Oh, dia atas pekerjaannya tidak melakukan atau tidak buat bukti potong PPh 4 ayat 2. Jadi untuk bisa melakukan itu pertama-tama ngajukan sertifikat elektronik dulu. Udah punya, sudah Mas? PKP, Sertifikat. Oke, sudah pegang ya. ya, Jadi untuk setiap pekerjaannya itu dibuatkan bukti potong di laman DJP online-nya. hmm, Selama ini melakukan itu nggak, Mas? kalau habis ini sih saya ngelakuin yang kita, misalkan nih, kita ada project, terus nanti langsung dipotong PPh 2%, langsung dikurangin Oke, dari atas project itu. atas pekerjaan kontraktornya ya. Ya, Nah, itu kan sudah dipotongin oleh pemberi pekerja ya, ya betul. pemberi kerja. Nah, itu juga Nah, harus dilaporin, sih, Mas. Bukti potongnya itu diminta. nah, lapornya itu gimana ya? Nah, lapornya itu lewat laman DJP online. Jadi nanti mungkin bisa konsultasi lebih langsung aja ya, Mas ya, ke Mbak Nia, karena Oh, dia ini sangat teknis sekali ya, Mas ya. Jadi kan udah pegang sertifikat elektronik juga, lapornya lewat laman DJP online, nanti ada di laman pelaporan e-Buput Unifikasi. hmm, Jadi bukti potong yang penting itu bukti potongnya ada di vendor atau ya, kliennya. itu. Itu yang perlu dikumpulkan sih, Mas, kalau perusahaan kontraktor. Nah, untuk satu lagi, untuk pelaporan PPh-nya tuh sama kayak PPN nggak tiap bulan atau nanti final aja pas akhir tahun? Kalau ada pekerjaan, kalau Oh, ada kalau ada pekerjaan pekerjaan. dan sorry, setiap bulan wajib lapor, ada nggak ada pekerjaan. Kalau terlebih kalau ada transaksi, dia Hmm, wajib membuat bukti potongnya. Misalkan nih kontraktor kan pasti sewa alat berat, itu dibuatkan juga, Mas, ke perusahaan sewanya. hmm, Atau sewa entah beko atau truk, kan dia biasanya berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menyewakan tersebut. ya. Berarti sistemnya sama kayak PPN ya? Ada pekerjaan atau enggak, kita tetap lapor per bulan. Lapor, iya, benar lapor. Maupun nihil ya, misalkan nggak ada transaksi apapun ya tetap dilaporin. Ya. Makanya bisa timbul STP biasanya karena ini udah dipotong sama pemberi kerja, tapi kok nggak dilaporin kayak gitu. Oh, iya ya. Berarti di daerah Subang, Kabupaten Subang, Subang, oke, siap. ke barat. Ya, Terjawab ya, Mas Lukman. oke, siap. Nanti kalau teknisnya saya hubungi Mbak Nia aja. Iya, siap. Oke, Makasih ya. terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas Lukman. Ini kita move ke chat lagi ya, Mas Rizky. Ini ada pertanyaan dari Kak Orishop. Transaksi minimal berapa kita harus daftar menjadi PKP? Berapa, Mas Rizky? Untuk transaksinya nggak ada minimal sebenarnya. Kalau kita mengajukan maupun kita baru mulai usaha, kalau memang target kita apa ya,
mau kerjasama dengan perusahaan yang melakukan pengadaan besar atau minta faktur pajak, itu maupun kita baru berdiri, PT-nya bisa ngajuin langsung untuk PKP. Kalau dilakukan PKP secara jabatan, itu di atas 4,8 M biasa datanya. Dan dilakukan secara jabatan, kalau memang dirasa udah lewat 4,8 M, itu mengajukan aja sebagai PKP, karena dampak ke belakangnya itu akan lebih berbahaya buat usaha kita sendiri kalau sudah dilakukan secara jabatan. Istilahnya di PKP-in sama kantor pajak. Jadi nanti kayak ada semacam pemeriksaan lebih lanjut lah kalau sudah Oh, dilakukan PKP secara jabatan. oke. Berarti lebih baik itu ya, secara mandiri ya. Kalau omsetnya udah nyentuh nih 4,8 M dalam tahun ini, ngajukan aja sebagai PKP kayak gitu. Oh, oke, terima kasih banyak Mas Rizky. Kita move lagi ke Pak Yudi Cahyono. Silakan Bapak. Kayaknya ya Ya, udah. halo. Nggih. Iya, siap. Eh, Selamat Ya, malam Pak. Pak Rizky. Selamat Nggih, malam, Pak. Pak. Ngapunten di sini tepak mati lampu, Pak, pemadaman. Iya, nggak Jadi apa-apa, Pak. gelap ini. Pak, ini gini, Pak. Saya kan awam banget ini, Pak. Tapi saya itu sebelumnya sudah punya NPWP pribadi. Nah, itu kan statusnya Oke, sudah ya. aktif. Tahun kemarin itu saya melakukan laporan SPT tahunan, Pak. Cuma kan karena saya awam itu kan mengisi apa namanya itu mengisi aset dan kayak apa namanya kayak gambaran kotor, penghasilan kotor itu. Nah, cuma kan nggak ada, tapi nihil, statusnya nihil, nggak ada pembayaran kan gitu. Nah, yang saya tanyakan ini Pak, di tahun depan ini saya kan tetap belum punya ini Pak, belum punya gambaran kayak apa namanya. Saya buka saya kan usaha kayak outlet itu Oke, karyawan. Pak ya. Dan nggih, outlet atau counter itu punya karyawan, dan itu pun saya itu per bulannya sampai sekarang ini belum pernah melakukan pembukuan, Pak. Artinya itu keluar masuknya keuangan itu saya tidak pernah mencatat gitu loh, Pak. Nah, yang saya tanyakan ini untuk nanti Pak, nanti. Nah, untuk nanti saya untuk pelaporannya di SPT tahunan bulan depannya itu apa sih di nih Pak diminta untuk pembukuan transaksinya itu gimana ya Pak ya? Karena kan untuk sebelumnya kita kan tidak pernah melakukan pembukuan kan. Jadi eh, gimana apa harus kita estimasi lagi atau gimana itu Pak? Oke, ini saya tanya dulu ya, Pak ya. Iya, Untuk siap Pak. usahanya sendiri pakai badan usaha atau orang pribadi aja, Pak? Untuk saat ini masih NPWP Pak. Cuma untuk ke depan ini per bulan 9 ini saya sudah kebetulan kemarin minta ini apa jasa dari menjadi MP penyeri pengaruh, sudah bikin CV Pak. Nah, bikin CV ini kan rencana saya itu kan saya kan di apa namanya diajak kerjasama sama pihak Indosat itu disuruh bikin CV itu Pak, ada. Jadi lah, tapi CV-nya belum jalan Pak, belum ini, masih wacana, masih yang CV-nya itu Pak, gitu. Oke, Heeh. jadi untuk kalau sudah berbentuknya badan, Pak ya, untuk ke depan itu sudah wajib melakukan pembukuan. Karena pembukuan itu fungsinya banyak sih Pak. Salah satunya nanti ketika untuk pelaporan kita atau pengusaha apa pihak Bapak ini mau buat laporan keuangan gampang buat pelaporan seperti tahunan. Jadi juga tahu kos biayanya yang dihabiskan untuk operasional, untuk produksi. Misalkan ini counter apa ya Pak ya? Counter pulsa Pak, cuma kayak Oh, pulsa counter sama pulsa gitu ya aksesoris Pak ya? HP kayak gitu. Iya Pak. Oke, jadi eh, counter pulsa dan HP itu kan Itu pasti kalau untuk nanti ini Pak Rizky, gimana Pak? Hmm. ini Pak Rizky, apa namanya, untuk yang saya tanyakan itu untuk SPT yang pribadi itu loh Pak Rizky. Saya kan ada, berarti kan nantinya ada 2 NPWP saya Pak. NPWP yang Oke, benar. pribadi sama yang NPWP. Nggih. Itu kalau
Eh, Dua-duanya di tahun putus ya Mbak Nisa? Iya, Ya, mungkin karena oke. mati Jadi lampu saya itu ya, nangkep Mas. nangkep nangkep ininya ya, nangkep poinnya. Jadi Mm-mm. secara poin nanti ini kan Pak Yudi udah punya CV ya. Betul. Jadi di CV-nya ini melaporkan seluruh kegiatannya yang ada di usahanya sekarang ini. Jadi di tahun depan kewajibannya, misalkan CV ini udah berjalan di Oktober ya. Jadi yang dilaporin di CV Oktober sampai Desember. Untuk yang pribadi tetap melaporin, cuma di eh, bulan Januari sampai September. Terus juga kalau pribadi, UMKM pribadi ini juga salah satu peraturan yang terbaru ya masih hangat ya di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan selama omset tahunan belum menyentuh 500 juta itu PPh terutangnya nol ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk teman-teman UMKM yang pribadi yang omsetnya masih di bawah itu. Jadi masih diberi fasilitas oleh pemerintah. Terjawab ya Pak Yudi. Jadi untuk kewajibannya pelaporan tahunan di tahun depan, siap misalkan terjawab. CV-nya ini udah beroperasi ya, maupun nggak beroperasi, misalkan berdiri di tahun ini itu juga ada pelaporan. Itu aja sih Pak. Oh, Pak, itu berarti untuk omset yang berapa 500 juta itu dalam 1 tahun ya, Pak? Dalam 1 tahun, benar Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Siap, Pak, siap. Oke, sudah jelas, Mas Yudi? Oke, baik. Kita move lagi ke kolom chat ya, Mas Rizky. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Saya punya tempat usaha makan, rumah makan, usaha mikro, dan omset bulanan rata-rata antara 100 sampai 300 juta. Itu perlakuan pajak UMKM-nya seperti apa ya, Pak? Apa saja komponen pajak yang dikenakan? Terima kasih. Oke, untuk Pak Wahyu. Pak Wahyu ini punya usaha rumah makan. Salah satunya yang jelas ini di Bapenda ya, dia wajib melakukan pemungutan PB1 sebelum dihimbau oleh Bapenda setempat. Karena ketika Bapenda udah melakukan pemeriksaan itu nanti mungkin akan timbul masalah lagi ya. Salah satunya itu PB1. PB1 yang ditambahkan ke nilai transaksi. Jadi misalkan nilai transaksi 100.000 ditambahkan 10%. Kalau untuk Jember ya, PB1 tarifnya 10%. Satu itu, terus perlakuan pajak UMKM-nya selama omset, dia kan anggaplah 300 juta per bulan, selama 12 bulan masih belum sampai 4,8 M. Masih bisa menggunakan tarif PP 55 yang 0,5%. Balik lagi, kalau dirasa PP 55 ini lebih besar daripada PPh badan, yang mana itu kalau PPh badan dia tarifnya dikenakan ke penghasilan neto ya, bukan penghasilan kotor. Jadi balik lagi sih pertimbangan masing-masing kalau pemilihan tarif ini. Itu satunya PPh badan, perlakuan pajaknya. Oke, untuk karyawan itu pasti harus ada PPh 21 karena untuk membuktikan bahwa di situ perusahaan punya karyawan yang jumlah biaya operasionalnya terlihat dan sinkron dengan SPT tahunannya. Itu aja mungkin untuk rumah makan. Oke, gimana Pak? Udah jelas? Udah jelas ya. Semoga menjawab. Kalau Selanjutnya, memang ada dirasa masih mengganjal bisa on mic aja Pak. bisa Apa? on mic ataupun kalau tidak memungkinkan on mic bisa ditulis lagi di kolom chat di Zoom ya. Oke, selanjutnya ini ada yang sebentar. Jika usaha ada NPWP tapi belum PKP dan belum jalan usaha. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Wahyu. Jika usaha ada NPWP tapi belum PKP dan belum jalan usaha, tetap wajib lapor ya, Pak Rizky? Jika usaha udah ada NPWP tapi belum PKP dan belum jalan usaha, mungkin Ya. kewajibannya
di laporan tahunan itu aja. Oke, berarti tetap laporan tahunan ya, Pak? Yang paling utama itu ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya Pak Ali. Halo Pak Ali. Oke, tadi Pak Ali mau ngobrol langsung katanya Mas Rizky. Silakan Bapak. Oke, siap. Iya, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mas Rizky, juga teman-teman MP semua, para bos-bos ini juga. Jadi sedikit mau sharing aja ke Mas terkait dengan perpajakan. Jadi terkait dengan pembajak itu terkadang seolah menjadi monster yang menyeramkan, itu Mas Yudi. Jadi padahal mungkin sempat kapan hari kita di kuliah WA ya mungkin fasilitator Mbak ini ya. Jadi membahas tentang Betul. tentang pajak, bahkan juga ada di ceritanya tuh ada yang kena pajak sampai sedikit emosi membanting apa itu Mbak Nia? Apa membanting apa itu gasnya, dan sempat saya juga dengar di TV itu juga ada yang warung kecil, warteg itu yang kena 12 juta per bulan gitu. Terkadang kita sebagai orang awam, saya sebagai orang awam terkadang melihatnya itu kan covernya saja, melihat tanpa luarnya saja. Ini pajak ini gimana sih? Ngitungnya dengan kalkulator apa? Kok senilai itu? Kadang kan melihat dari luarnya seperti itu. Terkadang itu permasalahannya adalah itu pelaporan tentang pelaporan bulanan. Nah, mungkin seperti Mas Rizky tadi bahwasanya banyak kita itu menyepelekan tentang laporan bulanan. Jadi laporan bulanan sehingga laporan tahunan itu kadang kita menyepelekan itu sehingga semua terakumulasi menjadi satu. Nah, sedikit kepingin mendapat pencerahan kepada dari Mas Rizky, mungkin juga biangnya pajak ini ya juga. Jadi ada beberapa kendala dari beberapa teman UMKM itu terkadang tentang pelaporan, Mas Rizky. Jadi pelaporan untuk pajak itu bagaimana sih? Bisa nggak di era digitalisasi ini UMKM ataupun orang yang kena pajak atau pun juga yang pengusaha kena pajak pun juga lapornya itu melalui digital atau juga mungkin ada, cuman terkadang ini terkadang kita merasa kesulitan untuk laporan bulanan, untuk seperti yang mungkin juga tadi ada Mas Yudi ada apa ya terkait dengan pelaporan bulanan kita kesulitan sehingga kita menggunakan agent, kita menggunakan biru. Nah, sementara kalau kita menggunakan biru itu ada biaya bulanan. Juga ada kadang SPT tahunan pun juga kita kena biaya itu juga. Makanya juga di sesi yang sangat mulia ini juga saya juga pengen tanya ke Mas Rizky, kira-kira ada nggak pelaporan bulanan yang sekiranya itu kita lebih mudah sehingga kita membayar pajak itu dengan senang gitu. Artinya kita membayar pajak itu tanpa beban. Artinya pelaporan-pelaporan yang kita sampaikan nanti menjadi apa ya? Artinya jadi beban yang sangat berat sekali. Karena apa? Karena kita melihat laporan bulanan pajak itu sudah pusing duluan gitu, Mas Rizky. Sehingga kepingin pencerahan dari Mas Rizky, kira-kira ada nggak pelaporan yang kiranya itu simple, satu kali klik itu aja sudah terlaporkan, seperti itu Mas Rizky. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Ali ya, Bapak Ali Mansur. Ini pertanyaannya cukup baik ya. Mungkin untuk pelaporan bulanan ini ataupun pelaporan SPT tahunan, semuanya kalau nggak salah mulai tahun 2013 itu pihak DJP semuanya udah mulai digitalisasi. Jadi untuk lamannya sendiri ada di djponline.pajak.go.id. Jadi sampai sekarang ini pihak DJP udah mulai semua itu dialihkan ke digital, termasuk di tahun depan ini ada yang baru lagi, Cortex System. Jadi nanti bersurat pun dengan pihak kantor pajak bisa melalui aplikasi berbasis web tersebut di Cortex System ini. Nah, untuk laporan sendiri sebenarnya kalau dibilang simpel, sekarang sudah lebih mudah karena untuk
kita mau motong atau mau melaporkan punya orang pribadi, kita nggak perlu minta NPWP-nya orang tersebut. Kita udah bisa pakai NIK atau nomor induk pendudukan masing-masing. Misalkan saya mau lapor karyawan saya nih, saya nggak punya data NPWP-nya, tapi saya udah pegang salah satunya data NIK-nya. Kita ya udah bisa di entry karena sekarang udah dilakukan pemadanan NIK ke NPWP tersebut. Jadi data NIK pun bisa jadi data perpajakan sekarang. Bisa jadi salah satu temuan ya, misalkan kita beli motor di dealer baru, itu pun DJP punya datanya kayak gitu. Jadi untuk pertanyaannya Pak Ali tadi kan ada nggak lamannya, yaitu djponline.pajak.go.id. Jadi di satu laman tersebut udah tersimplifikasi mulai dari PPh 21, 23, dan 4 ayat 2, atau sekarang dijadikan satu ya, unifikasi, PPh unifikasi yang mengakomodir 23, 4 ayat 2. Kalau 21 untuk motong ke karyawan, itu udah dijadikan di satu laman tersebut. Oke. Kalau dulu ada beberapa aplikasi kayak gitu. Jadi sekarang udah jauh lebih baik dan lebih simpel. Iya. Mungkin Mas Rizky biar Bapak Ibu lebih paham bisa di-share screen nggak? DJP online itu seperti Oke, apa? Iya. Kalau tidak bentar ya. keberatan, Ini mohon maaf ya Mas Rizky. saya share screen ke salah satu ini aja ya. Bentar ya Mbak ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Hmm. Ini untuk akunnya masalahnya berisi informasi pribadi gimana ya Mbak ya? Oh, gitu Soalnya ya. tampilan awalnya profil ya. Mungkin Gimana? Mungkin gambar apa? aja kali ya. Gambar aja ya. Iya, gambar aja nggak apa-apa. Biar tahu letak-letaknya gitu, Mas Rizky. Ya, Sambil, betul, betul. betul. Hmm. Sambil nunggu Mas Rizky, Niha mau ingetin lagi kalau di Menjadi Pengaruh juga kita ada ada layanan jasa untuk pembukuan dan SPT. Dan khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada malam hari ini, nanti akan ada potongan sebesar 20%. 3 orang saja yang akan mendapatkan potongan sebesar 20%. Untuk informasi lebih lanjutnya, nanti boleh atau nanti ini akan share posternya untuk langsung menuju ke CP-nya. Seperti itu. Untuk biayanya Mbak Nia. Untuk biayanya nanti bisa langsung konsultasi aja ya Bapak sama CP-nya. Sudah ada gambarnya Mas Rizky? Oke, ini yang apa ya? Perusahaan keluarga saya aja ya, yang saya ini yang Oke, coba saya boleh. tunjukin. Buat contoh saja, biar ada Oke, buat gambaran contoh ya. Bapak Ibu. Iya, betul. Ikut, oke. Yang
di WC online tadi Pak sih untuk semua usaha ya, termasuk juga UMKM, CP ataupun PT ataupun juga JIP. Iya, Jadi bisa bisa, kita masuk ke laman itu, Mas Rizky ya. bisa. Semuanya Semua bisa. yang sudah punya NPWP dan sudah teraktivasi EVIN ya Pak ya, EVIN-nya sudah Iya. aktivasi, bisa masuk ke laman tersebut. Oke, sedikit. Oke, satu lagi Mas Rizky bisa? Siapa? Bisa Pak? Oke, tadi Arjo tadi sempat mempercantik gitu ya. Jadi sempat begini ada usulan mungkin Mas Rizky. Ada mungkin kalau mungkin kemasannya pajak itu biar tidak menyeramkan, mungkin ada nggak mungkin kalau seandainya pembayaran pajak dapat hadiah payung ataupun juga dapat hadiah gelas atau apa sehingga kita membayar pajaknya dengan riang gembira. Seperti itu Mas Rizky. Kalau selama saya bertugas dulu ya Pak ya di DJP Iya. di DJP, mungkin kita melakukan apa ya yang namanya entah sosialisasi mungkin di kegiatan-kegiatan seperti itu yang kita misalkan memberikan souvenir maupun penghargaan kepada wajib pajak kayak gitu. Biasanya kita lakukan sosialisasi entah terkait peraturan terbaru atau ketentuan terbaru. Kita undang mereka semua beberapa wajib pajak tertentu ini, kita adakan acara, disitulah kita kayak kasih souvenir atau penghargaan, hadiah. Karena sifat pajak sendiri ini imbal jasanya tidak langsung ya Pak ya. Jadi beda dengan retribusi atau sekarang kalau retribusi kita kayak bayar parkir kan langsung dapat kayak kan ada tukang parkirnya gitu salah satunya. Kalau untuk pajak sendiri kan kita dapatnya nggak langsung. Misalkan kita bayar pajak nih sekarang anggaplah 1 juta, kan kita nggak dapat apa-apa secara langsung, tapi kita dapat semacam mungkin listrik yang kita nikmati pun sekarang masih disubsidi sama pemerintah kayak gitu. Nah, salah satunya manfaatnya yang tidak langsung seperti itu. Entah mungkin bahan bakar yang kita pakai sekarang, misalkan kita beli Pertalite, itu kayak gitu. Jalanan yang kita pakai ya manfaatnya tidak langsung ke kita, tapi lewat pembangunan infrastruktur tersebut salah satunya. Betul. Gitu, Ya. Pak. Oke. Terima Jawab nih, kasih. Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ali dan Mas Rizky. Untuk yang login di DJP online itu berarti memerlukan EVIN ya Bapak ya? Iya, aktivasi EVIN dulu. Oke, Misalkan belum punya EVIN, bisa bermohon ke melalui email KPP ya? terdaftar setempat. Iya. Oh, oke. Karena untuk aturan COVID tersebut, kayak misalkan melalui email ataupun WhatsApp sudah dicabut sama DJP. Jadi harus langsung bermohon Ke kayak kantor. gitu. Oh, oke. Iya, Siap, siap. supaya menghindari disalahgunakan datanya juga sih. Salah satunya seperti itu. Kalau bermohon lewat WA ataupun email. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Togar. PPh final UMKM 0,5% akan berakhir tahun ini. Ini berarti pertanyaannya. Apakah PPh final UMKM 0,5% akan berakhir tahun ini? Kalau sudah bayar PPh final UMKM 0,5%, 0,5% UMK bentuk PT, apa masih ada perhitungan PPh 21? Kalau ada karyawan atau PPh 23 dan yang lain, atau hanya PPh final saja? Kalau tahun lalu PT yang baru berdiri belum lapor SPT tahunan di April 2024, bagaimana solusi perhitungan dan pembayarannya di tahun ini? Bagaimana mengurus PKP kalau omset belum mencapai 4,8 miliar? Ini cukup banyak Oke, ya ada 4 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini terkait PPh final UMKM akan berakhir tahun ini. Ada 2 jawaban, iya dan tidak. Kalau jawaban iya ini untuk WP pribadi yang terdaftar atau baru terdaftar di 2018. Jadi udah menggunakan tarif ini mulai 2018. Misalkan saya baru punya NPWP di tahun 2020. Jadi kan saya baru pakai di tahun 2020. Itu masih bisa pakai sampai tahun 2026. Jadi jawaban tidaknya karena baru terdaftar di tahun 2020 tersebut. Kayak gitu. Lalu ketentuannya untuk badan usaha, kalau PT, dia
di 3 tahun untuk menggunakan tarif 0,5% tersebut, dan untuk CV 4 tahun. Jadi jawabannya ada 2 ya dan tidak itu tadi ya. Biasanya sih kalau yang saya lihat di beberapa sosial media itu clickbait-nya supaya nggak ribet ya mereka jualannya kayak pakai tahun ini berakhir. Jadi anggaplah beberapa agensi-agensi ini menggunakan clickbait seperti itu supaya dapat engagement atau leads baru ya ke mereka ya. Oke, jadi kalau pertanyaan kedua, kalau sudah bayar PPh final, apakah masih ada perhitungan PPh 21 kalau ada karyawan, PPh 23 dan yang lain, atau hanya PPh final saja? Jadi, jawabannya masih ya, karena PPh final itu atas penghasilan yang terhutang atau penghasilan bersih ataupun kotor. Tapi kalau di sini kan PPh final ngitungnya pakai kotor ya. PPh badannya yang dibayarkan. Kalau PPh 21-nya ini atas penghasilannya dari karyawannya yang dipotongkan pajak tersebut. Jadi biasanya di beberapa tempat kerja itu ada yang melakukan metode gross up atau dari penghasilan tersebut yang dipotongkan. Kalau gross up biasanya menambahkan penghasilan karyawan atau penghasilan karyawan tersebut yang langsung dipotong pajak. Itu. Kalau untuk bertiga atas jasa yang diberikan. Jadi dan pajak yang lain atau PPN ya. Kalau PPN misalkan udah ada pajak keluaran ya tetap wajib dibayarkan. Jadi ketika udah bayar PPh final nggak menghilangkan kewajiban perpajakan yang lain. Gitu. Kalau tahun lalu PT baru berdiri tahun 2023 belum lapor SPT tahunan di April 2024. Bagaimana solusi perhitungan dan pembayarannya? PT baru berdiri, anggaplah di tahun 2023 Desember ya. Selama 1 bulan, kalau memang belum ada produksi atau kegiatan usaha, tetap dilapor. Karena kewajiban pelapornya itu nggak hilang dengan kita berasumsi belum ada kegiatan usaha kayak gitu atau belum berproduksi. Jadi kewajiban pelaporannya tetap ada untuk perhitungan dan pembayarannya tergantung nih pakai tarik. Kalau misalkan mau pakai PP 55 ya tinggal penghasilan di Desember tersebut langsung kalikan persen seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya kurang detail ya, perlu lebih detailkan lagi yang ketiga ini. Terus pertanyaan yang keempat, bagaimana mengurus PKP kalau omset belum capai 4,8%? Jadi mengurus PKP atau mengajukan permohonan pengukuhan seperti biasa kita melakukan permohonan secara langsung maupun dikuasakan nggak apa-apa, tertulis ke KPP tempat terdaftar. Sama kok caranya dengan mau yang udah 4,8% 4,8 M maupun yang di bawah 4,8 M. Jadi tetap bermohon secara tertulis, melengkapi formulir sertifikat elektronik juga. Itu syarat-syaratnya salah satunya biasanya pengurusnya harus sudah lapor SPT tahunan selama 2 tahun terakhir. Gitu. Semoga terjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rizky. Kalau misal badan usaha yang tidak ada income-nya nihil, itu kalau misal nggak lapor juga dapat kena denda ya, Mas? Iya, kena denda. Misalkan Oh, udah berarti. punya CP, nggak lapor tahun, tetap pasti akan keluar STP-nya, tagihan pajaknya di entah kapan. Gitu. Oh, oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Pak Ahmad Sofyan. Kalau usaha di bidang jasa desain arsitektur, itu pajaknya bagaimana ya, Pak? Semisal harga desainnya 5 juta dan alat-alat desainnya apakah kena pajak? Untuk karyawannya itu sistemnya freelance. Oke, jadi ini bentar saya paham pertanyaan. Jadi jasa arsitektur, desain arsitektur yang jual dan alat-alat desainnya. Kalau alat-alat desain
saya rasa belinya kan nggak mungkin untuk diperjualbelikan lagi ya, nggak ada pajaknya sih, kecuali dia impor. Kecuali dia impor, kan untuk digunakan sendiri ya. Kalau impor biasanya ada bea masuknya dan PPh 22 atas impor tersebut. Jadi yang wajib melakukan pemotongan atas penghasilan 5 juta ini sebenarnya si klien atau si pembeli atas harga desain tersebut. Jadi wajib diminta bukti potongnya. Atau misalkan kalau lewat platform, di situ kalau memang sudah termasuk pajak, ya wajib dimintakan bukti potongnya kalau ada ya. Mas Sofian jawab seperti itu. Oke, baik, semoga terjawab. Ini cukup banyak sih Mas Rizky yang nanya kalau misal PT-nya udah ada tapi nihil, itu wajib lapor apa enggak? Itu juga ada beberapa pertanyaan yang sama kayak gitu. Oke, langsung aja ke Pak Marianto. Apakah setor modal ke CV termasuk pendapatan dan dikenakan pajak juga? Gimana, Mas? Nama dari namanya aja setoran modal ya. Jadi dari CV nggak bisa dianggap pemasukan karena itu dari pemilik, itu bukan income tercatatnya karena sebagai ekuitas atau penambah modal. Oke, baik. Oke, baik, Mas Rizky lanjut lagi. Itu ya Ini Pak baik. Marianto. Iya, ini agak banyak ya, Mas, pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Ini dari Bu Isna. Halo, Ibu Isna. Nggak mau ngomong langsung, Bu, sama Mas Rizky-nya. Atau mau lewat chat aja? Oke, baik. Ini pertanyaannya dari Bu Isna. Usaha dagang UUD pajaknya non-PKP gimana, Pak? Kebetulan dapat proyek pengadaan di misal senilai 10 juta, pajaknya 11%, apa dibebankan ke saya atau ke orang yang ngasih proyek ke saya? Itu bagaimana, Mas Rizky? Jadi untuk case ini dia kerjasamanya dengan bendahara pemerintah ya termasuk ya karena dia puskesmas yang punya kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak di pihak bendahara. Jadi 10 juta itu ya udah yang diterima kita sebagai vendor yang melakukan pembayaran dari pihak bendahara. Biasanya seperti itu. Cuman kalau klausannya seperti apa itu balik lagi ke masing-masing ini sih yang bersangkutan. Tapi uh, sebaiknya seperti itu ya, Mas Rizky? Iya, karena yang punya kewajiban melakukan pemungutan ya itu bendaharawan pihak Hmm, puskesmasnya ya yang memberikan proyek. oke, gitu. Itu ya, Bu Isna, apakah sudah menjawab? Oke, sudah. Baik. Terima kasih banyak Bu Wisna dan Mas Rizky. Lanjut lagi, ini pertanyaan dari Bu Linda. Pelaporan pajak perorangan saya selama beberapa tahun ini nihil karena tidak ada usaha. Bulan Agustus ini saya buat PT perorangan karena berencana membuat coworking space. Kalau usaha belum menghasilkan pelaporan pajak PT-nya bagaimana? Dan apabila sudah ada penyewa, laporan PT-nya bagaimana? Dan laporan pajak perorangannya bagaimana? Ini juga ada 3 pertanyaan, Mas Rizky. Oke. Ini pertanyaannya yang pertama, kalau usaha belum menghasilkan Pelaporan. laporan pajaknya bagaimana? Ya itu Ya. tadi dalam artian menghasilkan ini sudah profit atau belumnya atau bagaimana kan asumsinya beda-beda. Mm-mm. Menghasilkan kalau memang belum beroperasi ya akhirnya ya yang timbul laporan pajak tahunan itu saja ya. Kalau pertanyaan yang kedua, dan apabila sudah ada penyewa, laporan PT-nya bagaimana? Nah, di sini kan melakukan penyewaan coworking space. Dia menyewa bangunan untuk digunakan untuk operasional usaha ya. Jadi pihak penyewa baiknya itu bisa membuat bukti potong pajak atas
penghasilan yang diberikan kepada PT Ibu Linda ini ya, atau dibantu membuatkan bukti potong seperti itu. Jadi atas setiap transaksi, kalau memang nggak memungkinkan ya, ya atas perusahaan persewaan tersebut nanti akan ditanyakan sih pada akhirnya karena usahanya nyewain space tersebut. Terus dan laporan pajak perorangannya gimana? Kalau laporan pajak perorangan dari penghasilan PT ya gaji atau dividennya yang diterima, itu aja. Jabatannya apa? Mungkin Oke. Malam, itu Bunda. aja. Iya, Bu Malam, Linda. Bunda. Malam. Ya, maaf. Oke, Nah, ya, akhirnya. Pak, posisi saya di Oh, boleh. Batam. Kalau di Batam kan tidak kena PPN ya. Kalau Oke, ya. misalkan di kemudian hari ada penyewa, itu apakah saya masih harus kena potongan pajaknya gitu, Pak? Atau gimana ya, Pak? Yang saya maksud ini bukan PPN ya Bu ya, tapi lebih ke PPh 4 ayat 2. Jadi atas sewa lokasi tersebut. Jadi bukan di PPN-nya atas jasanya, bukan pertambahan nilainya. Jadi kalau Batam kan memang dia termasuk daerah free trade area atau yang dibebaskan daerah berikat khusus. Jadi tidak berlaku PPN di sana. Oke, gimana Ibu Linda? Oke, baik. Makasih ya, Pak, informasinya. Bu Niha, Siap. makasih. Oke, terima kasih banyak Bu Linda. Semoga menjawab ya Ibu ya. Oke, Ya, kita terima lanjut. kasih. Ya, sama-sama. Ini dari Pak Wahyu lagi. Tadi kan sempat di-mention ya sama Mas Rizky tentang Cortex System. Apakah Cortex System itu akan sangat bisa membantu kami dari sisi pengusaha untuk mempermudah atau hanya menguntungkan dari pihak DJP saja yang selalu memantau pembayaran utang pajak dan pelaporannya? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Rizky. Oke, secara gambaran umum nih, Cortex System atau sistem inti perpajakan ini di sini apa ya? Nanti ke depannya bakal jadi sarana komunikasi juga. Jadi nggak perlu lagi kayak surat menyurat melalui fisik. Itu kan memakan waktu juga daripada dokumennya nyampe telat. Itu kan nanti bakal akan ada konsekuensinya juga ke pihak wajib pajak. Jadi saya rasa sama-sama untuk win-win solution ya. Salah satunya memangkas waktu tersebut. Apalagi biasanya kalau menyampaikannya lewat email. Email pun seberapa banyak dari kita yang sering ngecek email kayak gitu. Kalau kita nggak lakukan push notification atau kita start pengirim email tersebut, biasanya kita nggak melakukan ngecek untuk ke email sendiri. Jadi menghindari hal seperti itu. Jadi salah satunya untuk komunikasi dan kita ngecek kewajiban perpajakannya pun juga lebih enak. Ya apa ya, balik lagi untuk Cortex System ini nanti ke depannya juga bakal salah satunya pemadanan NIK tersebut. Kita juga akan terdampak semua yang apa ya, yang memegang NIK atau sebagai warga negara Indonesia misalkan kita melakukan pembelian apapun ya ke depan pasti akan langsung terjaring seperti itu. Baik, Jadi terima ya kasih. win-win solution lah ya istilahnya dengan adanya ini. Iya. Terima kasih banyak Mas Rizky. Ini lanjut lagi ke Mas Iqbal. Ini serius badan usaha yang masih nihil dan nggak pernah lapor sebelumnya tetap kena denda. Tetap ya Mas Rizky ya? Iya, kalau si AR tersebut tetap memproses STP-nya atau surat tagihan pajaknya karena ketika udah punya NPWP di awal itu biasanya sudah dijelaskan kewajibannya apa saja kalau daftar langsung ke kantor pajak. Oke, baik. Jadi Oke, ini memang harus laporan nih per tahun nih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Halo, Zainal Bu Arifin. Nia, mohon izin menanggapi dulu. Silakan, Mas Berarti yang Iqbal. dilaporkan itu SPT tahunannya saja ya, supaya tidak menghindari dendanya seperti itu.
Iya Pak, kalau memang misalkan ini belum beroperasi atau memang tidak ada kegiatan usaha, menghindari adanya denda dari terlambat melapor itu ya Pak ya. Kalau semisal saya kan di bulan November 2023 tuh buka badannya ya. Berarti kan paling lambat di Oke. 2024 ini November untuk pelaporan SPT tahunannya seperti itu. Sorry Pak, untuk pelaporan tahunan itu semuanya akhir bulan 4 tahun berikutnya. Jadi mau berdiri di tahun November 2023 pun batas akhirnya juga April 2024 kayak gitu Pak. Untuk tahun berikutnya itu bagaimana Pak? Jadi di tahun 2023 misalkan nih perhitungan di tahun 2023 itu disampaikan di tahun 2024. Kalau dari Begitu, Pak. kalau di tahun 2024-nya berarti nanti di 2025 seperti itu ya. Betul ya, disampaikannya maksimal 30 April 2025. Oke, baik. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Iqbal. Jadi pelaporannya setiap tanggal 30 April di tahun berikutnya. Seperti itu ya Mas Rizky. Iya, benar. Oke. Baik, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mas Zainal Arifin. Izin bertanya, Pak, saya seorang freelancer web development dan ingin mendirikan agensi berbentuk PT perorangan. Jika penghasilan di bawah 500 juta per tahun, apakah kena pajak, Pak? Dan bagaimana cara menghitung SPT-nya? Pembayaran pajaknya apakah per minggu, per bulan, atau per tahun? Seperti itu, Mas Rizky. Oke. Poinnya di sini PT perorangan ya. Jadi Betul. PT perorangan ini untuk di mata pajak itu bukan lagi perorangan ya. Jadi udah termasuk PT. Maupun penghasilan di bawah 500 juta per tahun, tetap ada akhirnya pajak utangnya. Cuma ngitung utangnya di PT tersebut dikurangi dulu lah biaya atau beban operasionalnya. Misalkan beli alat buat produksinya berapa, peralatannya. Terus misalkan apalagi ini web developer yang butuh mungkin internetnya bisa dibiayakan juga sebagai beban operasional, jadi kayak gitu. Beban operasional usaha lainnya seperti itu juga bisa dibiayai. Ngehitungnya tarifnya nanti setelah penghasilan bersihnya baru dikalikan tarif atas ini ya, atas penghasilan bersihnya. Karena sebalik lagi di sini web developer salah satu jasa yang tidak bisa menggunakan PP 55 tersebut, nggak bisa pakai 0,5%. Karena balik lagi, kalau jasa kan biasanya karena memang tidak ada biaya produksi yang terlalu tinggi atau seperti apa. Kayak gitu, mungkin lebih banyaknya di seperti operasional karyawan dan lain-lain. Itu untuk pajaknya sendiri, pembayaran pajaknya apakah per minggu, per bulan, per tahun. Kalau pajaknya sendiri, untuk pihak PT-nya Bapak, atas PPh badannya saja ya per tahun yang terhutang untuk pembayaran pajaknya. Untuk detailnya nanti bisa PC ke Mbak Niha atau konsultasi langsung aja ya sama tim Nosipin. Karena waktunya juga mepet ya. Betul. Ada pertanyaan lagi ya? Ada satu lagi. Ada dua. Ini ada dari Bu Ida. Oh ya, tadi semoga Mas Zainal Arifin bisa terjawab ya Iya, pertanyaannya. terjawab. Iya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Bu Ida. Pelaporan SPT tahunan nihil menggunakan form yang mana ya, Mas Rizky? Di SPT nihil, SPT tahunan nihil. Dia pakai di e-form tersebut. Jadi ketika kita login ke DJP online, kita klik e-form itu udah menyesuaikan formatnya sama usaha kita. Misalkan KLU-nya saya waktu pertama daftar, saya kan dulu sebagai pegawai jadi harus merubah ke konsultan atau kerjaan yang lainnya.
Jadi e-form-nya yang di-download itu akan sesuai dengan profil kita untuk KLU. E-form di laman Digit Online itu ya. Kalau memang badan usaha, nanti ya keluar formnya yang di-download badan usaha tersebut. Untuk pengisiannya, mungkin bisa cari referensi juga di YouTube, itu banyak kok untuk pengisiannya. Cuman biasanya banyak kesalahannya itu kayak pengisian di lampiran-lampirannya, itu aja. Oke, baik. Sudah menjawab, Bu Ida? Makasih, Kak. Makasih. Oke, Siap, Bu. terima kasih banyak. Oh, Ini selanjutnya dari Bu Isna. Ada pertanyaan lagi, misal ada PT belanja gorden ke saya, pemilik UD, apakah saya wajib memungut pajak atau pihak PT yang bayar pajak sendiri? Seperti itu, Mas Rizky. misal ada PT belanja gorden ke saya, pemilik UD. Jadi Bu Isna ini Apakah ya, punya toko gorden ya? betul, bentuknya UD. Punya toko gorden. Hmm. Bentuknya UD. Pihak PT bayar pajak. Oh, gini. Jadi, atas penghasilan yang diterima Ibu Isna ini, terhutangnya ya nanti di setiap masa kalau memang masih skalanya masih UMKM ya. Jadi setiap bulan terhutang berapa dari penghasilan kotor kalau ngitungnya pakai PP 55. Kalau UD ini kan masalahnya masih melekat ke orang pribadi. Jadi pakainya kalau nggak milih pakai PP 55 ya karena tarif progresif atas penghasilan orang pribadi gitu. Jadi atas kewajiban yang memungut atau yang terhutang pajak tetap ke pemilik atas penghasilan yang diterima. Tapi setelah dikurangi berapa biaya produksinya gitu, penghasilan itunya. Oke, baik. Bu Isna, apakah sudah menjawab? Sudah terjawab? Sudah ya. Oke. Ini satu lagi, Mas Rizky dari Pak Wahyu. Pak, jika usaha tadi rumah makan masuk UMKM tapi mendirikan PT perorangan, itu berarti tarif PPh badan ya, Pak? Selain PB1, Betul. PPh 21 atau ada lagi? Seperti apa, Mas Rizky? Hmm, mungkin yang lainnya biasanya kalau menggunakan misalkan mau renovasi atau membangun atau ekspansi, biasanya kalau bangunan baru itu mungkin biasanya ada PPN KMS atau kegiatan membangun sendiri. Misalkan kita nggak pakai kontraktor. Kalau pakai kontraktor pun kita wajib minta ininya ya, identitasnya, karena nanti misalkan nih kita di laporan keuangan itu ada biaya pembangunan sekian. Ini mau di dalam situ apa ya? Nanti bakal ditanyain di laporan keuangan sama AF atau account representatif. Dia bangun sendiri atau pakai kontraktor. Kalau pakai kontraktor udah motong penghasilan finalnya belum? PPh 4 ayat 2. Kalau nggak pakai kontraktor, biasanya yang ditanyakan PPN KMS-nya, kegiatan bangun sendiri. Dan itu tarifnya 2,2%. Jadi cukup apa ya? Cukup banyak sih objek pajak sebenarnya yang nggak kita masih kita lalai atau nggak aware lah kitanya gitu. Oke, baik. Begitu Oke. Pak Wahyu. Pak Wahyu, apakah sudah jelas? Oke, jelas. Siap. Baik, terima kasih banyak Mas Rizky. Terima Sama. kasih banyak Bapak Ibu semua sudah bergabung dalam webinar pada malam hari ini. Sebelum ditutup, Nia juga mau promosi tentang No Sleep ini. Jadi Bapak Ibu yang pembukuan atau SPT bisa langsung memakai jasanya dari No Sleep atau PT Menjadi Pengaruh. Ini ada diskon 20% untuk Bapak Ibu yang ikut webinar pada malam hari ini 3 orang pertama. Jadi nanti bisa langsung hubungi Niha aja atau bisa chat CP yang ada di sini. Seperti itu.
Oke, sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini, boleh dong Bapak Ibu on cam semua supaya kita bisa melihat wajahnya satu sama lain dan kita bisa mengabadikan momen pada malam hari ini. Oke, ada Mbak Kiki, ada Pak Yudi. Bagaimana lampunya sudah hidup, Pak? Belum, Bu. Oke, belum Masih ya. Masih mati habis lampu. hujan. Nggih, habis hujan tadi. Jadi agak lama ini. Ada Oh, yang putus kabelnya. Nggih. baik. Di daerah mana, Bapak? Di desa, Bu, di desa Tranongko ini, di pinggir pegunungan. Oke. Baik, Bapak Ibu yang lain juga ditunggu ya on cam-nya sambil kita mengabadikan momen pada malam hari ini karena sudah belajar tentang perpajakan. Semoga Bapak Ibu yang masih bingung tentang pajak, karena banyak banget Mas Rizky yang nanya. Biasanya kalau kita lagi kuliah pajak tuh Bapak Ibu banyak yang nanya tentang pajaknya, seperti Iya, itu. Iya, tadi juga ada yang bilang pajak itu adalah sedekah yang dipaksa. Itu benar nggak, Mas Rizky? Eh, kalau apa ya, tergantung kita sih memandangnya, persepsi kita. Kita mau mandang itu sebagai paksaan ataupun Tanggung jawab. itu tanggung jawab, maupun apa ya, kita sedekah atau zakat ya terserah. Karena itu pun juga untuk kemaslahatan orang banyak kayak gitu. Oke, baik. Oke, Mbak Julia bisa Tergantung persepsi masing-masing. Iya, betul sekali. Semoga Bapak Ibu yang rajin bayar pajaknya nanti rezekinya juga ditambahkan. Ya nggak, Mas Lancarkan. Rizky? Amin. Amin. Tapi disclaimer ya, kita bukan itu ya Mas Rizky, bukan untuk menekan Bapak Ibu supaya bayar pajak atau ada hubungannya sama pemerintah, tidak. Kita cuma Enggak. bisa sharing ilmu karena di sini juga kita juga punya ilmu yang pastinya harus dibagikan kepada Bapak Ibu, khususnya di komunitas Iya. menjadi pengaruh, seperti itu. Takutnya nanti ada Bapak Ibu yang mengira ini kayaknya orangnya pemerintah ya, dekat-dekat pajak terus. Enggak Bapak Saya Ibu. udah keluar juga dari DJP, jadi nggak ada Iya, masalah kayak gitu. betul. Kita cuma membagikan ilmu saja supaya Bapak Ibu paham dan mengerti seperti itu. Oke, Mbak Yulia sudah siap untuk men-screenshot? Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, berikan senyuman yang paling cantik dan paling ganteng pada malam hari ini. Nia hitung 3, 2, 1. Oke, slide yang kedua, tetap senyum. Siapa tahu Bapak Ibu ada di slide yang kedua. Hitung lagi, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rizky, terutama yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali untuk kita, terutama tentang perpajakan. Dan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, menyimak dari awal hingga akhir pada malam hari ini juga dia mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Dan kalau misal nanti ada temannya yang minta pengertian tentang pajak, bisa di-sharingkan supaya ilmunya menjadi seperti Iya, itu. berat. Apabila kekurangan, semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan dan di acara offline, karena nanti bakal ada acara Kopdar offline yang akan diadakan oleh Menjadi Pengaruh. Nanti kita bakal mengadakan acara di Jember untuk pertama ini. Nggak bisa lanjut ke wilayah-wilayah lainnya. Siapa tahu bisa ke Banyuwangi gitu ya. Tapi kita pertama-tama untuk trial dan mini event kita adakan di Jember. Insya Allah di bulan November. Saya Dan Jember, Bu. nantinya akan... Oke, nanti saya tunggu Pak Yudi Ya, buat siap datang hadir. loh ya. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Di bulan November, nanti Bapak Ibu tinggal tunggu aja informasinya, sama nanti ada di bulan Januari, insya Allah. Oke, seperti itu kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih banyak. Siap, terima Terima kasih kasih. banyak Pak Rizky, Bapak Ibu semua.